University Teknologi Perth Australia dengan pendidikan Doctor of Philosophy, Computer Science. Kemudian pendidikan non formalnya di Oracle USA, Unix Internal Convergent Technologies USA. Pengalaman Prof. Marsudi sebagai Presiden Direktur PT Dwi Mitra Batu Mas Perkasa, PT Sendang Rekayasa, PT Global Soft Infosys, PT Amanah Paramadina, Presiden Direktur Universitas Paramadina, Komisaris Utama PT Science Digital Business Indonesia, Komisaris PT Beyond Computer, Rektor Perbanas 2 periode, dari tahun 2010 sampai 2018. Tenaga ahli khusus telematika, cyber defense, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Presiden Komisioner PT Integra Sistema Niaga, pada tahun 2018 menjadi Rektor Universitas Trilogi Jakarta, saat ini Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan juga Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia. Buku dan publikasi beliau lebih dari 60, jadi tidak bisa dibacakan satu persatu. Mohon izin Prof. untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Profesor Marsudi, waktu diberikan 30 menit. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Izin saya share tanah yang dia punya adalah seperti kata Prof. Asep tadi, yang dia punya adalah server dan kemudian jaringan internet saja. Nah, tapi sebelum ke sana, jadi ke depan Bapak Ibu sekalian, yang namanya artificial intelligence dulu adalah bidang yang terpisah dengan Internet of Things. Nah, ke depan ini keduanya akan menyatu menjadi artificial intelligence of things. Artinya apa? Semua benda nanti itu punya kecerdasan. Kalau sekarang yang cerdas itu hanya telepon seluler kita, robot, kemudian komputer, ke depan itu bahkan baju kita, sendal kita, kacamata kita akan memiliki kecerdasan-kecerdasan. Ini kemajuan AI itu mengarah ke sini, mengarah terbentuknya artificial intelligence of things atau kecerdasan dari semua benda. Akibatnya apa? Sekarang terjadi perang dunia digital. Di semua bidang sekarang dihantam dengan digitalisasi. Mulai dari perdagangan, ya mal-mal tadi sudah saya tunjukkan, kemudian transportasi, bagaimana taksi-taksi, perusahaan taksi tradisional atau ojek tradisional kalah dengan perusahaan taksi online, kesehatan, perbankan, dan tidak akan kalah nanti juga pendidikan. Nah, ini harus kita waspadai. Di bidang pendidikan sudah mulai muncul namanya Coursera, sudah mulai muncul namanya Udemy. 5 perusahaan besar di Amerika, Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan Intel, itu sejak 2 tahun yang lalu menerima pegawai tidak lagi lihat ijazahnya. Tapi yang dilihat ada sertifikat kompetensi yang bisa didapat dari Udemy, bisa didapat dari Coursera, dan yang lain-lain. Nah, Indonesia sudah memasuki era seperti itu. Telkom sebetulnya tahun ini sudah memulai menerima karyawan, ada 20% karyawan yang, karena masih uji coba ya, 20% dari karyawan baru itu tidak dilihat lagi ijazahnya. Mau ijazahnya S1, S2, S3, atau SD, SMP, SMA. Mau akreditasinya A, B, atau C, nggak penting. Nggak dilihat akreditasi. Yang dilihat adalah apakah dia punya sertifikat kompetensi. Nah, itu saja yang dilihat. Nah, ini sebetulnya tadinya kalau tidak ada tidak ada kasus pandemi ini, akan dinaikkan tahun depan itu akan 50% dan akhirnya menjadi 100%. Kami menerima pegawai tidak lagi melihat ijazah. Dan nanti semua BUMN akan begitu. Semua BUMN akan tidak lagi lihat. Jadi jangan bangga sekarang kita punya kampus akreditasinya A. 3-4 tahun lagi akreditasi A itu tidak ada artinya lagi. Kenapa? Karena yang dilihat bukan itu. Yang dilihat oleh dunia industri adalah sertifikat kompetensi. Nah, karena itu dikatakan di dalam revolusi yang keempat itu, dengan adanya kemajuan tadi, 47% pekerjaan yang kita kenal sekarang nanti akan hilang. Kenapa? Akan terjadi otomasi.
Jadi pekerjaan-pekerjaan sopir, pekerjaan merakit, pekerjaan akuntan, pekerjaan keuangan itu akan hilang semua, akan diganti oleh mesin semua. Nah, ini kira-kira yang dikatakan di dalam buku Future of Jobs dari World Economic Forum, akan ada 10 pekerjaan baru yang muncul, yaitu data analis, ahli AI, ahli operation manager, ahli software marketing, big data, ahli transformasi digital, dan seterusnya ada 10. Tapi ada 10 juga profesi yang akan hilang, yang topnya. Sebetulnya lebih banyak lagi, tapi ini yang terbesarnya. Pertama adalah petugas data entry, nanti nggak ada lagi. Yang kedua adalah accounting. Nah, ini hati-hati. Sekolah-sekolah atau prodi-prodi yang punya jurusan akuntansi akan terancam dengan adanya kemajuan teknologi tadi. Karena Pak accounting nanti pekerjaan, apalagi misalnya dengan blockchain misalnya, itu pekerjaan auditor tidak ada lagi. Karena semua menggunakan blockchain, semuanya valid, tidak perlu lagi ada audit misalnya. Dan ada beberapa yang lainnya di sini. Makanya nomor 7 ini adalah akuntan dan auditor yang akan hilang ya. Jadi termasuk dokter juga akan hilang, pengacara juga akan hilang, dan yang lain-lain. Nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya Future of Jobs 2018 ini, bisa di-download di internet, itu Bapak Ibu bisa lihat nanti pekerjaan apa yang akan hilang di mulai sejak tahun 2022. Artinya apa? Ke depan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang diperlukan? Ini pekerjaan-pekerjaan yang memiliki skill yang baru. Skill yang baru itu adalah tadi Prof. Asep sudah menyebutkan 3, adalah kreativitas, kemampuan analitik, kemampuan belajar terus-menerus, kemudian pemahaman tentang teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu dosen yang di sini nggak boleh gaptek. Kenapa? Karena kita harus didik anak-anak murid kita menjadi yang memahami teknologi, kita juga memahami teknologi ya. Berpikir kritis, kemudian leadership, kecerdasan emosional, dan ini nanti bisa di-download juga, ini ada linknya. Kira-kira inilah profil dari mahasiswa yang kita bentuk. Artinya apa? Kampus-kampus, kalau dulu pada masa lalu itu menghasilkan orang-orang dengan kemampuan teknis yang sangat kuat, kita sebut sebagai highly skilled engineer, ke depan kampus-kampus yang seperti itu akan mati, akan ditinggalkan. Kenapa? Yang di depan yang diperlukan adalah highly skilled innovator. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan teknis, menghitung, menganalisa, merakit, itu semua dikerjakan oleh mesin. Dan mesin akan lebih pintar dari kita. Jadi kita manusia jangan mencoba mengalahkan apa yang bisa dilakukan oleh mesin. Komputer lebih pintar menghitung, maka kita nggak perlu lagi menghitung. Biar saja pekerjaan menghitung dilakukan oleh komputer. Komputer lebih pintar menganalisa. Biar saja pekerjaan analitik itu dilakukan oleh komputer, jangan dilakukan oleh manusia. Manusia melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Apa itu? Yaitu mencipta, kreatif. Dan ini yang saya beri istilah sebagai manusia ke depan itu kembali kepada fitrahnya. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagai wakil, khalifah itu artinya wakil ya. Manusia itu wakilnya Allah di bumi. Maka sifat-sifat Allah itu yang harusnya dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah karena Allah itu Maha Pencipta, manusia itu harus jadi pencipta, tidak maha ya. Manusia menjadi pencipta-pencipta. Manusia jangan lagi jadi budak, jangan lagi merakit, jangan lagi menyapu, jangan lagi mengelas, jangan lagi menghitung. Itu pekerjaan-pekerjaan budak, pekerjaan mesin, bukan pekerjaan manusia. Nah, kita harus didik murid-murid kita ada di level menjadi highly skilled innovator. Inilah tugas dari kampus-kampus. Nah, ini dinyatakan di dalam buku yang, jadi kalau buku pertama itu adalah buku tentang revolusi industri keempat, buku kedua adalah Future of Jobs. Tahun 2018 kemarin muncul buku baru dari World Economic Forum juga, judulnya adalah Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. Artinya bagaimana membentuk potensi manusia yang oleh Kang Asep tadi disebut sebagai modal manusia, human capital, yang akan cocok untuk masa depan ketika kita menghadapi industri yang keempat dan segala macam disrupsi tadi. Ini Bapak Ibu nanti bisa download juga, bukunya ada di sana, tebal sekali. Bukunya gratis, bentuknya PDF, bisa di-download. Judulnya Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. Ini para pengelola kampus mestinya baca buku ini. Kenapa? Karena buku inilah menentukan bagaimana
bentuk pendidikan kita ke depan. Kenapa? Karena kampus adalah yang mencetak highly skilled innovator tadi. Nah, sekarang saya kaitkan dengan Merdeka Belajar. Kita mendapatkan Merdeka Belajar yang kita sudah kenal ya. Merdeka Belajar itu ujian ini nggak ada ujian nasional, RPP dan sebagainya tadi ya. Di kampus hanya 2 semester bisa magang. Menurut saya ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa salah ya. Itu belum merdeka, baru setengah merdeka. Apa yang namanya kampus merdeka, benar-benar merdeka? Inilah pikiran saya ya. Jadi kalau saya artikan, apa artinya kemerdekaan itu? Saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 31 itu bahwa kepada manusia, Allah itu mengajarkan nama-nama. Mengajarkan nama-nama itu artinya apa? Seperti mengajarkan ilmu pengetahuan di sana. Jadi mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu adalah bagian dari pengetahuan. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 19, Allah berfirman di sana bahwa Adam dibolehkan tinggal di surga sebebas-bebasnya, boleh melakukan apa saja. Tapi kebebasan itu ada batasnya. Nah, artinya apa? Ketika manusia diciptakan, ketika Adam, kakek moyang kita diciptakan, pertama kali yang diberikan oleh Gusti Allah itu adalah 2 hal. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua kebebasan. Nah, inilah yang menjadi esensi dari pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya harus ada esensi 2 ini, pengetahuan dan kebebasan. Kenapa? Karena manusia diciptakan, yang pertama diberikan itu bukan apa-apa, yang diberikan adalah pengetahuan dan kebebasan. Nah, selama ini kita salah. Nah, kenapa salah? Kenapa karena kita salah mengartikan kebebasan. Nah, kebebasan sendiri kalau kita lihat di kampus ya, artinya apa sih kebebasan itu? Artinya tidak dikendalikan, tidak diatur oleh orang lain. Atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Atau tidak lagi terpenjara. Nah, kalau ada peraturan menteri tentang kampus merdeka, maka justru tidak merdeka di situ. Kenapa? Kebebasannya, kemerdekaannya diatur. Kemerdekaan itu tidak diatur seperti itu. Nah, seperti apa diaturnya kemerdekaan itu? Jadi, yang pertama adalah kemerdekaan itu harus bebas dari koersi atau tekanan, bebas dari batasan, bebas dari pilihan. Jadi ketika kampus harus memilih misalnya, boleh nggak saya e-learning 100%? Lah kalau kampusnya mampu, boleh harusnya. Itu namanya merdeka. Tapi kalau diatur yang akreditasi B baru boleh 40%, yang A baru ini, itu namanya tidak merdeka lagi. Merdeka itu adalah seperti hanya manusia ketika merdeka, boleh melakukan apa saja. Yang diberikan batas adalah kalau di Al-Quran itu tidak boleh mendekati pohon itu ya. Kalau di Injil kan tidak boleh makan apel itu ya. Atau dalam cerita Israeliat kan makan buah kuldi itu. Itu adalah batas. Batasnya apa? Batasnya adalah kompetensi. Jadi kalau kita harus menghasilkan seorang lulusan yang punya kompetensi, kompetensi itulah batasnya. Cara kita mencapai kompetensi, bebaskan. Setiap kampus, setiap dosen punya cara masing-masing untuk membentuk murid-muridnya memiliki kompetensi itu. Ini esensi dari kebebasan menurut saya ya. Jadi yang merah-merah ini yang harus saya garis bawahi, terutama yang paling bawah itu. Jadi keberanian untuk membuat konsep dan eksekusi. Jadi dalam sebuah kampus yang merdeka, tidak boleh rektor ngatur dekan. Tidak boleh dekan ngatur kaprodi. Tidak boleh kaprodi ngatur dosen dalam hal akademik. Jadi ketika kurikulum sudah ada, terserah masing-masing dosen itu cara mengajarnya bagaimana, beri kebebasan pada dosen itu. Makanya saya paling menentang salah satu contoh bagaimana dosen itu tidak merdeka adalah kalau dosen itu masih menggunakan namanya rencana pembelajaran semester, maka dosen itu tidak merdeka. Kenapa? Kenapa? Karena tidak merdeka. Karena diatur, RPS-nya dibuat oleh orang lain. Harusnya dosen masing-masing lah yang membuat bagaimana cara dia mengajar. Misalnya begini, saya dengan Pak B sama-sama mengajar mata kuliah, katakanlah mata kuliah sistem informasi misalnya. Ketika saya menggunakan buku, saya boleh pakai buku pengarang X, sementara si Pak B ini menggunakan pengarang Pak Y, boleh saja. Andaikan bukunya sama, misalnya. Saya mengajar pertama bab 1, habis bab 1 loncat ke bab 10, habis bab 10 menaik ke bab 3. Boleh saja. Sementara Pak B, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi apa yang terjadi kalau di kampus kita sekarang? Kenapa belum merdeka? Kita harus mengikuti aturan. Mengikuti itu semua. Kenapa? Karena nanti dosennya kalau nggak melakukan itu ditegur oleh kaprodinya. Takut sama kaprodinya.
Kaprodinya kalau nggak melakukan itu takut sama dekannya. Dekannya kalau nggak melakukan itu takut sama rektornya ini. Mohon maaf Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektornya ada dua, karena ada Pak Rektor Unpam dan ada Pak Rektor UAI. Jadi ini saya praktekkan ketika saya menjadi pimpinan perguruan tinggi yang sudah, saya 20 tahun Pak, Bapak Ibu sekalian jadi rektor itu di 4 kampus. Selalu saya berikan kebebasan kepada semua dosen bagaimana mereka bebas. Cuman di bawah ini kadang-kadang mereka nggak memahami esensi kebebasan. Kebebasan itu adalah kita tidak diikat oleh cara, tapi kita diikat oleh, sama artinya di Al-Quran tadi, kita diikat oleh batasan. Batasannya itu apa? Batasannya itu adalah kompetensi. Jadi masing-masing dosen, masing-masing prodi, silakan bagaimana mencapai kompetensi itu diberikan kebebasan. Nah, saya agak percepat karena waktunya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan lebih dalam bahasa Jawa ya, bahwa kebebasan itu bebas dari prangreh, dari pengaruh, jadi tidak di ini, dan artinya juga mandiri. Ini Mbak Dewi pasti yang lebih paham bahasa Jawa ini ya. Nah, saya agak percepat saja. Nah, apa yang terjadi di kampus kita? Apakah kampus kita sudah bebas? Bapak Ibu sekalian, kampus kita ini perguruan tinggi itu diciptakan abad ke-11. Jadi kampus-kampus pertama itu Cambridge dan Oxford itu abad ke-11. Bahkan beberapa pakar mengatakan sebelum abad 11 sudah ada kampus. Di Baghdad, di zaman dinasti Abbasiyah itu ada universitas pertama, namanya Nizamiyah. Itu adalah universitas pertama yang kemudian hancur karena diserbu oleh tentara Mongol, dan kemudian scholarnya atau para dosennya itu lari ke Inggris mendirikan Oxford dan Cambridge itu. Dan kalau kita wisuda pakai toga itu warisan dari Nizamiyah di Baghdad itu. Jadi kita pakai toga, pakai itu sebenarnya warisan-warisan dari kampus zaman dulu. Artinya apa? Kampus kita yang kita kenal sekarang, mau kampus apapun juga itu sebetulnya masih ciptaan abad ke-11, dan kita masih lakukan yang sama. Ada prodi-prodi, ada dekan-dekan, ada fakultas, ada kelas-kelas yang seperti itu, ada dosen mengajar. Itu adalah abad ke-11 dulu ya, seperti itu, nggak ada berubah. Nah, yang kedua, kampus-kampus itu bekerja dengan kalender agraris abad ke-19. Makanya ada konsep semester namanya. Kenapa? Karena setiap ini harus ada waktu tertentu untuk menanam padi, menanam gandum. Ada waktu tertentu untuk panen. Maka harus ada semester break atau jeda semester. Itu karena dulu dunia pada sekarang sudah tidak ada, tapi kita masih menganut seperti itu. 99% kampus di Indonesia masih menggunakan yang namanya semester. Bahkan peraturannya pun masih seperti itu, padahal kita sudah tidak ada di dalam dunia seperti itu lagi. Nah, celakanya, kampus yang diciptakan abad ke-11, bekerja dengan kalender agraris abad ke-19, ini harus mendidik anak-anak kita untuk hidup di abad 21. Apa yang terjadi? Ya tidak cocok. Tidak lagi sesuai. Kenapa anak-anak yang hidup abad 21 itu tidak lagi bisa dididik dengan model abad ke-11 dengan menggunakan penjadwalan yang rutin seperti abad ke-19. Nah, karena itu, apa yang kita lakukan? Yang saya sebut namanya Great Unbundling. Great Unbundling itu adalah... Izin, Prof. Waktunya 3 menit lagi ya, Prof. Unbundle itu melepas ya. Yang pertama adalah melepas elemen kuliah dengan mata kuliah. Coba Bapak Ibu Kaprodi di sini cek. Dari semua mata kuliah yang kita berikan mahasiswa, ada berapa banyak yang overlap? Sambil contoh misalnya, bidang saya IT ya, mata kuliah software engineering. Ada berapa banyak bagian di mata kuliah software engineering itu sudah dibahas di mata kuliah database, sudah dibahas di mata kuliah sistem analisis dan desain. Mungkin di mata kuliah lain juga sama. Maka elemen mata kuliah ini harus kita pisah. Jadi yang kita berikan itu bukan mata kuliah, tapi komponen-komponen dari mata kuliah, elemen mata kuliah. Yang kedua adalah kita melepas hubungan antara ijazah dengan mata kuliah. Kita ini sekarang mahasiswa kalau mau punya ijazah elektro, maka mata kuliahnya ini. Kalau mau ijazah informatika, mata kuliah ini. Ini harus kita lepas. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah apa saja. Mahasiswa harus menciptakan puzzle-nya sendiri. Tidak lagi mengikuti sebuah kurikulum. Dia harus menciptakan. Gambarannya kayak warung Padang lah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan di warung Padang kan semua makanan digelar di meja ya. Apa yang kita lakukan tinggal kita memilih saja mana yang kita sukai. Kampus yang ke depan juga harus seperti itu. Semua mata kuliah kita gelar, mahasiswa silakan mengambil apa yang disukai sesuai dengan rencana masa depan dia. Dia menciptakan masa depannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah karena itu efeknya apa? Mahasiswa harus dilepas dari program studi. Kalau sekarang tuh mahasiswa kan terikat pada prodi ini, kamu prodi apa? Saya prodi ini, saya prodi itu.
mahasiswa itu nanti mahasiswa Unpam misalnya, mahasiswa Unpam, mata kuliah yang bisa diambil apa? Di semua prodi Unpam bisa diambil. Artinya apa? Program studi itu nanti hanya punya dosen dan punya mata kuliah, tapi tidak punya mahasiswa. Semua dosen dan semua mata kuliahnya digelar di dalam sebuah meja, mahasiswanya tinggal ngambil saja. Oh, saya ngambil pengantar akuntansi dari jurusan akuntansi, saya ngambil kalkulus dari jurusan matematika, saya ngambil programming dari jurusan informatika, silahkan. Bahkan kalau perlu itu mengambil dari tempat lain. Tadi Profesor sudah ngasih contoh misalnya, di kampusnya sudah ada model semacam ini. Misalnya, mahasiswa, kalau misalnya yang ahli data science itu adanya di ITB, ya mahasiswanya ngambil kuliahnya di ITB. Tapi kemudian yang ahli psikologi adanya di UI, diambil mata kuliah psikologi di UI. Jadi mata kuliah itu bisa diambil dari seluruh, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh kampus di seluruh dunia. Nah, yang keempat adalah melepaskan dosen dari kampus tertentu. Sekarang ini dosen diikat oleh namanya home base. Menurut saya itu adalah pemenjaraan. Dosen harusnya bebas. Ya, dosen boleh berada di mana saja. Tidak ada lagi namanya dosen home base. Artinya, kalau saya misalnya, contohnya, saya berada di UAI misalnya, itu nggak bisa diakui oleh Unpam. Padahal ngajar di Unpam juga. Kan celaka ini negara kita ini. Faktanya de facto dia ngajar juga di Unpam, tapi tidak boleh dicatat sebagai dosen tetap. Nah, dosen home base ini menurut saya ke depan harus nggak ada lagi ya. Ini sudah mulai di beberapa negara barat, konsep ini sudah ada, khususnya untuk guru besar ya. Makanya ada beberapa teman yang punya konsep profesor itu tidak lagi profesor kampus, tapi profesor NKRI. Jadi bukan Prof. Asep itu kan profesor UAI, bukan lagi siapa profesor ini, profesor Unpam, tapi profesornya NKRI boleh digunakan oleh siapa saja. Nah, kemudian yang kelima adalah melepaskan layanan pendukung dari kegiatan pendidikan. Jadi biar kampus itu fokus kepada pendidikan, tapi urusan-urusan gedung, administrasi, urusan pemeliharaan itu dikerjakan oleh bidang yang lain atau lembaga yang lain. Sekarang ini kan yang terjadi kan rektor itu, karena saya pernah pengalaman 20 tahun jadi rektor, sangat paham ya. Rektor itu urusannya mulai dari yang akademik sampai yang tidak ilmiah, urusan budget, urusan dipanggil polisi, urusan WC kotor, urusan mecat pegawai, semuanya urusan rektor. Nah, nanti ke depan tuh rektor tuh fokusnya ke akademik saja. Layanan pendukung ini biar saja di-provide oleh lembaga lain, bisa saja mungkin nanti suatu saat ada perusahaan yang menyediakan jasa kampus gitu ya, punya kampus, sementara kampus perguruan tingginya yayasannya menggunakan jasa tadi, tidak memiliki asetnya. Tapi kalau kita kan undang-undang kita agak aneh nih, kalau punya kampus harus punya tanah sekian hektar, padahal sebenarnya tanah itu harusnya boleh punya siapa saja, yang penting kita bisa gunakan untuk pendidikan. Nah, karena itu dengan itu, maka dengan kampus merdeka itu akan terjadi transformasi dari teacher center ke student center. Artinya apa? Mahasiswa boleh belajar, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Belajar dharma saja. Kemudian yang kedua adalah semua artefak dari mahasiswa selama dia kuliah itu tersimpan di dalam sebuah repositori, di mana mahasiswa ini bisa ambil lagi suatu saat. Bisa membaca lagi. Kemudian yang ketiga adalah semua dukungan sumber pengetahuan bisa diambil dengan mudah. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan bisa diakses dengan mudah. Nah, ini karena waktunya agak pendek, saya agak percepat ya. Makanya untuk itu kita perlu revolusi. Satu-satunya cara merdeka itu adalah revolusi. Nah, makanya buku saya judul di belakang saya Revolusi Mengajar. Tidak mungkin ada kemerdekaan tanpa revolusi. Nah, jadi kalau kita mau merdeka belajar, maka kita harus melakukan revolusi dalam pendidikan kita. Apa bentuk revolusinya? Nah, saya sebut ada 4 revolusinya. Yang pertama adalah revolusi struktural, yaitu bisnis model kampus yang tadi, yang modelnya masih ada fakultas, ada dekan, ada prodi, dan sebagainya, ada kurikulum, ada rencana pembelajaran semester, itu diubah semua bisnis modelnya. Beberapa kampus sudah menerapkan bisnis model, misalnya mahasiswa boleh belajar, tapi tidak bayar. Dia baru bayar kalau mau ujian, misalnya. Mau diuji aja baru bayar. Atau mau dapat ijazah saja baru bayar. Misalnya. Kemudian kedua, revolusi akreditasi. Kita semua tahu bahwa banyak kampus yang akreditasinya A misalnya, lulusannya kerja juga susah, nyari kerja juga susah. Ngelamar ke sana kemari nggak diterima. Tapi banyak kampus yang akreditasinya C, lulusannya malah dipakai di perusahaan-perusahaan
ternama seperti di Gojek, di Bukalapak, dan sebagainya. Kenapa? Mas Menteri mengatakan kan akreditasi tidak lagi tidak berkorelasi dengan kualitas. Memang betul akreditasi yang sekarang seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang pengelola kampus tahu persis bahwa kalau akreditasi itu kan ngisi borang kan Bapak Ibu ya. Borang itu kan artinya bohong dan ngarang. Ngarang-ngarang saja. Kalau ngarangnya bagus dapat A, ngarangnya kurang bagus dapat C, kan gitu aja. Tidak menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Nah, ini akreditasi harus direformasi di situ. Yang ketiga adalah dalam pembelajaran. Ini bisnis model tadi sudah. Bisnis model ini bisa diambil dari buku Innovative University, ini bisa di-download juga bukunya. Ada transformasinya, ada 5 hal yang harus dilakukan. Kemudian kurikulumnya ada 10 hal yang harus kita masukkan dalam kurikulum ini di bisnis model. Akreditasi tadi saya sampaikan, akreditasi itu bukan lagi dari lembaga seperti pemerintah, seperti bank, tapi akreditasi dari industri juga penting. Apakah lulusan kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan hebat ini? Apakah lulusan kita kalau kerja gajinya UMR atau gajinya 50 juta? Ada salah satu kampus yang akreditasinya C, tapi ketika bekerja di salah satu startup, itu begitu masuk gajinya sudah 30 juta. Sementara ada kampus yang akreditasinya A, ketika kerja gajinya cuma 3 juta. Nah, ini kan tidak match itu. Maka akreditasi dari industri ini penting. Nah, mengajar, revolusi yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengajar. Dosen zaman dulu itu kan ngajarnya, ini di buku saya gambarkan pada yang pas ini, yang gambar buku sebelah kanan. Pada masa lalu kita ngajar di kelas, ceramah begitu ya. Kemudian sekarang kita mulai menggunakan e-learning. Sudah hampir semuanya menggunakan e-learning itu belum final. Ke depan itu kita harus menggunakan namanya mobile learning. Jadi pembelajaran itu melalui fase namanya TEMUS. T-nya adalah tradisional, itu pada masa lalu. Kemudian E-nya adalah e-learning, M-nya adalah mobile learning. Nah, ke depan setelah mobile learning adalah ubiquitous learning. Bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Saya sebut sebagai belajar darmaja. Belajar darmaja itu belajar dari mana saja. Itu namanya ubiquitous learning. Tapi yang paling puncak adalah yang S-nya. Jadi TEMUS S-nya itu adalah smart learning. Mahasiswa bisa secara smart meramu pembelajarannya sendiri-sendiri. Karena itu belajar bisa diambil dari mana saja. Jadi belajar itu bukan hanya dari kelas, bukan hanya dari textbook. Tadi semua sumber-sumber yang ada di layar ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, yang keempat adalah revolusi bagaimana cara mahasiswa belajar. Cara mahasiswa belajar kalau dulu kan kita pakai taksonomi Bloom, itu yang menjadi otak dari semua ahli pendidikan ya. Harus mengingat dulu, baru mengerti, baru menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, baru menciptakan. Padahal ke depan itu mengingat, mengerti, mengaplikasi itu pekerjaan komputer, pekerjaan manusia adalah yang di atas, menciptakan. Makanya pembelajaran harus kita balik. Kita mulai dari menciptakan dulu, baru mengevaluasi, menganalisa, Nah, jadi pembelajaran dari sisi pedagogiknya diubah, dari sisi tempat pembelajarannya juga berubah, jadi ubiquitous learning. Artinya apa? Mahasiswa bisa belajar di perpustakaan, bisa di rumah, bisa di museum, bisa di mana saja. Seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan kepada manusia untuk belajar. Jadi belajar bukan hanya datang ke kampus Unpam yang ada di Pamulang. Ini kapan-kapan saya juga ingin berkunjung nih Pak Rektor ke Pamulang sana ya. Tapi belajar bisa dari mana saja, dari apapun kita bisa belajar. Nah, ini pembelajarannya juga harus menyenangkan, bentuknya gamification dengan blended learning atau inverted classroom. Inverted classroom itu adalah kalau sekarang itu kan mahasiswa belajar di rumah, mengerjakan tugas di sekolah. Nanti kita invert, kita balik. Dia belajarnya di rumah, datang ke kampus itu hanya untuk diskusi. Jadi atau online bisa diskusi, belajar bisa dari semua sumber, tadi saya sudah sebutkan ya. Belajar itu bisa dari segala macam sumber, tidak harus dari datang ke kelas. Nah, di kelas itu apa yang dilakukan? Ada diskusi, ngobrol, dan sebagainya. Atau dibimbing oleh gurunya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ini adalah sebuah video tentang sebuah universitas di Amerika, namanya University of the People. Bagaimana apa-apa yang saya sampaikan tadi diterapkan di sana. Meet Hassan. Hassan joined University of the People because there weren't any other universities around.
Hassan goes to an internet cafe, logs into his account, and greets his classmates. He joins the course discussion forum and writes his weekly entry. An hour later, from another part of the globe, Nadia from Indonesia logs into the class and writes her point of view. University of the People can be accessed anywhere, no physical boundaries. Mary, a single mother, can study anytime at her own pace. University of the People is tuition-free, so anyone can study even when times are hard. University of the People is highly interactive and has admitted students from over 135 countries. When one of the students needs support, the class instructor and peers are happy to facilitate. At the end of the week, students hand in their assignments and take the weekly quiz. Each course lasts 8 weeks. In the 9th week, the students take the final exam. Audio, video, and textbooks are not required. The university academic leadership comes from top universities worldwide. Best of all, our students are happy. University of the People has 95% satisfaction rate. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu contoh University of the People di Amerika yang lulusannya diakui bisa lanjut ke kampus-kampus besar tadi, dan menariknya adalah dia nggak ada uang kuliahnya, nggak ada, gratis. Gitu. Uang kuliahnya gratis. Dia membayar kalau diuji, kalau ujian, atau kalau mau wisuda baru bayar. Jadi ilmu itu